Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimana saja berada, pada kali ini saya akan sedikit membahas tentang masalah urf atau disebut dengan kebiasaan. Jadi pada hari ini masih viral ya tentang bagaimana penyampaian disampaikan oleh beliau Ustadz Khalid Basalamah tentang masalah wayang. Lalu kemudian ditanggapi dengan Gus Miftah yang sampai membuat wayang ya yang didalangi oleh dalang slang kalau nggak salah seperti itu. Nah hasilnya seperti itu sebagaimana kita lihat. Lalu bagaimana sebetulnya wayang ini dalam Islam atau kebiasaan? Kalau kita lihat sejarahnya, wayang itu adalah dahulu kebiasaan atau mereka kebiasaan orang-orang Hindu Buddha. Lalu kemudian datanglah para sunan, para wali, mereka berdakwah. Maka ketika itu para masyarakat sangat gandrung sekali, sangat senang sekali dengan namanya wayang. Lalu kemudian Wali Songo ini yang dipelopori oleh Sunan Kalijogo, dia bagaimana materi-materi yang berada di dalam wayang itu diselipkan adalah nilai-nilai dakwah untuk Islam. Nah seperti itulah makanya kekeh ya sebagian orang bahwasanya wayang itu memang kebiasaan dari Islam, padahal sebetulnya aslinya kebiasaannya dari Hindu Buddha, kemudian dirubah sama Sunan Kalijogo. Konten-konten dalam wayang itu bernilai dakwah untuk Islam. Lalu kemudian hari ini umat Islam sudah banyak di Indonesia, karena dalam ketika itu bagaimana orang-orang Hindu Buddha atau orang-orang yang agama lain itu supaya masuk ke dalam Islam. Nah, yang jadi pertanyaan pada hari ini, ada sebagian asatid yang mungkin ustadz loh itu kan sekarang sudah banyak umat Islam kan gitu. Jadi wayang ini nggak guna lagi, maka harus dimusnahkan. Ada yang beranggapan seperti itu. Lalu ada juga yang istilahnya, lah bagaimana kami harus meninggalkan wayang sementara ini hobi kami segala macam gitu. Para ulama ada yang bilang kalau seandainya memang masih hobi dengan wayang, maka wayangnya itu juga harus konten-kontennya juga harus bernilaikan keislaman, dakwah untuk Islam, bukan dikembalikan lagi kepada yang dahulunya. Artinya kalau uruf itu dalam usul fikihnya boleh digunakan, kebiasaan itu boleh digunakan, tapi dia harus ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama itu dia tidak boleh melanggar yang namanya syariat Islam, ya kan, syariah Islam. Kita lihat di sana, kalau seandainya memang hobi wayang ya silahkan, tetapi ini perlu digarisbawahi, harus diperhatikan di sana bagaimana di sana tidak ada campur baur antara laki-laki dan perempuan, tidak ada juga di dalamnya itu acara wayang itu membuka aurat. Nah di sana sementara kalau kita lihat wayang itu nanti ada sinden dan lain sebagainya macam, dan ada juga nanti kadang-kadang cerita-ceritanya yang dalam konten wayang itu apakah di situ juga termasuk berkaitan dengan Islam, artinya dakwah Islam. Dan ini harus bersinergi antara dalang atau yang memerankan wayang itu kepada ustadz. Harusnya materi apa yang harus disampaikan. Nah seperti itulah kalau menurut kami pribadi ya kan. Jadi ada dua ya, nih ya, ada yang ekstrim. Yang pertama, mereka menganggap wayang sudah tidak perlu karena sudah banyak orang yang sudah masuk dalam agama Islam, maka harus disampaikan secara gamblang seperti ini, ceramah, tabligh akbar dan lain sebagainya. Dan yang satu lagi, tidak mau meninggalkan dengan wayang. Oke, kalau tidak mau meninggalkan dengan wayang nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi harus diperhatikan juga konten-konten di dalamnya, harus bernuansakan Islam. Bagaimana wayang yang Islamnya sebenarnya itu seperti apa? Maka dengan ini para dalang juga harus sering berkonsultasi atau berdiskusi dengan para ustadz bagaimana apa yang harus disampaikan pada materi-materi untuk disampaikan kepada masyarakat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.